kota dan perancangan kota gitu ya, kota as an object, sama proses merancang kota itu gimana efeknya ke people gitu, gitu kan. Ketika gue ke Copenhagen sebagai turis gitu ya, pengalaman gue buruk. Kalau lo tahu Singapura punya master plan gitu, luarnya punya master plan, pasti pernah lihat lah gitu kan. Nah itu secara struktural tuh hampir sama dari masa yang pertama mereka di tahun 1980-an gitu. Yang waktu itu direncanain dari awal lah. Itu sebenarnya bukan suatu hal yang bagus juga karena master plan harus evolve, ya kan, harus berkembang. Nah itu yang menurut gue penting karena kalau enggak ya kita ngerjain buat siapa gitu kan. Welcome to the Urban Mind Podcast, a space where urban ideas come alive. Unleashing minds, shaping better cities. Powered by collaboration, inspiration, and innovation. Let's shape the city for tomorrow. Selamat datang di Urban Mind, Unleashing Mind, Shaping Better Cities. Di episode ini kita akan berbicara tentang suatu konsep kota bahagia atau Happy City bersama teman lama kita, Reza Ambardi Pradana atau Caca kita biasa panggilnya nih. Selamat datang, Cak. Thank you banget udah datang di platform kita ini. Sama-sama, terima kasih udah diundang. Oke. Kita mau ada introduction dikit nih sama audiens di rumah ya. Dari Caca sendiri, seorang urban designer, banyak berkecimpung di dunia perkotaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya, Ca ya. Kemudian juga kebetulan banyak tinggal di kota-kota di belahan dunia lain nih. Nah, kita pengen banyak menggali nih, Cak, sebetulnya tentang konsep yang tadi kita sebutin di awal ya, happy cities, kota yang bahagia seperti apa dan sebagainya. Tapi sebelumnya gue pengen sedikit mengulik personal background nih dari lu, Cak. Personal background dan personal question dari kita kepada Caca nih. Yang pertama, sebetulnya kenapa sih, Cak, lu memilih berkecimpung di dunia perkotaan atau menjadi urban designer ya, perancang kota gitu. Tell me about yourself a little bit gitu. Kenapa jadi perancang kota? Sebenarnya sih simpelnya ya, misalnya kita sama-sama lulusan arsitek ya, jadi dari universitas yang sama juga. Gue sendiri sih sebenarnya nggak terlalu suka ngerjain detail arsitektur, sesimpel itu ya. Dari situ ujungnya adalah, dan gue juga tertarik dari dulu memang ngerja topik-topik soal perancangan kota dan kota in general gitu. Maksudnya waktu itu juga almarhum dosen kita Pak Tata gitu yang memperkenalkan kita tentang perancang kota. Beliau juga memberikan kesempatan buat gue waktu itu magang di PSUD, yang juga dulu di PSUD gitu kan. Dari situ snowball lah istilahnya gitu. Jadi memang makin lama makin tertarik, dan ya udah gue nggak pernah look back dengan arsitektur gitu. Walaupun sekarang juga kita ngerjain perancangan kota selalu akan ada gitu arsitektur ya. Tapi kenapanya sih sesimpel itu ya. Paling gampang kalau gue simpulkan gitu. Menarik. Kurang lebih sebenarnya sama lah. Secara personal buat gue juga kayaknya alasannya juga hampir sama seperti itu. Dan mungkin kita sudah berkecimpung di dunia ini lebih dari 5 tahun, let's say ya. Mungkin buat kita berdua at least. Dan pengalaman itu pengen kita coba bawa di diskusi atau ya perbicaraan kita hari ini lah ya. Nah, happy cities gitu, kota yang bahagia. Banyak konsep yang bicara tentang itu. Salah satunya bukunya Happy City Charles Montgomery gitu ya. Itu secara eksplisit berbicara tentang hal tersebut dari kacamata yang mereka lihat, yang dia lihat gitu ya. Tapi sebelum itu lagi, gue pengen coba minta lu list down nih. Ada 5 kota yang paling menurut lu happy city, livable city. Menurut lu, Cak. 1 paling atas, paling tinggi gitu ya, sampai 5 yang kurang lebihnya ada di bawah gitu. Sebenarnya sih mungkin dari kota yang gue pernah tinggal gitu ya, maksudnya satu yang paling kentara gitu, yang paling kerasa banget tuh Delft gitu. Maksudnya lu juga pernah tinggal di sana gitu kan. Dan menurut gue yang paling membedakan sebenarnya pace hidup gitu ya. Maksudnya lu naik sepeda, lu bisa jalan kaki, kemana-mana tuh enak gitu. Dan reliance-nya juga ke mobilitas yang membuat kita sehat gitu. Dan gue merasa itu yang paling membedakan dari segi tubuh gue sendiri gitu ya, physical dan mentally itu sehat gitu. Itu yang membedakan menurut gue kenapa gue melihat Delft
happiest at least for me gitu. Oke, Ya itu kan? berarti yang pertama nih. Itu yang pertama. Oke, menarik. Walaupun di sisi lain mungkin kayak misalnya yang kedua menurut gue Singapura gitu ya. Maksudnya gue juga tinggal di sana udah cukup lama juga, dan apa namanya, happy-nya tuh beda gitu. Maksudnya dari segi kemudahannya, kayak misalnya pas kita tinggal di Delft, yang lo pikirkan tuh lebih ke arah enak ya sebenarnya di Singapura tuh kemana gampang gitu. Ada semuanya, ada bus, ada kereta, bisa jalan kaki juga. Jangan kalau misalnya di Delft lo mesti sepedaan dulu jauh baru lo naik kereta gitu kan. Betul, Sehat betul. juga gitu. Tapi ada hal-hal lain yang membuat Singapura juga bahagia gitu, membahagiakan manusianya gitu. Jakarta di sisi lain menurut gue tetap nomor 3. Oke. Karena maksudnya untuk dari segi happy ya, dan personal itu kan, gue nggak menginginkan dari kayak ranking livable city atau happier city. Karena itu gue nggak bisa relate, karena ya udah itu in general orang mereng gitu it's okay gitu kan. Cuman dari gue pribadi untuk Jakarta adalah ya keluarga gitu kan. Dan menurut gue mungkin itu juga link yang cukup menarik dengan bukunya Charles Montgomery gitu, karena yang paling dia ini kan adalah very basic human need adalah social connection gitu. Betul. Dan untuk kita terutama orang Indonesia gitu ya, ya paling basicnya adalah family connection gitu. Dan ketika itu ada jarak, ketika itu ada ini, yaitu lu nggak akan bisa dapat itu gitu. Walaupun sekarang udah bisa teknologi, udah bisa FaceTime atau Zoom, itu nggak akan bisa melewati physical connection gitu. Makanya Jakarta tetap menurut gue di ranking ketiga lah. Di keempat kelima ya menurut gue itu gue sebagai turis gitu ya, dan gue sangat tertarik misalnya Tokyo gitu, karena walaupun kalau gue dengar dari orang yang tinggal di Tokyo gitu ya itu cukup stressful gitu ya, cuman sebagai turis gitu itu menurut gue sangat menarik, karena terutama dari sudut pandang perancang kota juga gitu kan. Gimana caranya kayak yang super granular kayak gitu tetap bisa work juga gitu. Dan mungkin lu bisa relate juga, karena yang menurut gue mirip antara Tokyo dan atau Jepang in general dengan Belanda gitu ya, itu cara mereka melihat public good gitu. Ya kan, jadi society itu number one gitu. Jadi apapun yang lo lakukan itu akan ada efeknya ke orang lain gitu. Yaitu Belanda kayak gitu kan, karena kalau Belanda kalau mereka nggak doing that together, they'll die. They'll be underwater gitu. Betul, Jepang mungkin agak berbeda gitu kan, tapi menurut gua agak mirip gitu. Maksudnya dari situ terlihat di kotanya gitu kan. Betul. Dan yang terakhir yang menurut gua menarik juga mungkin London. Karena menurut gua itu antara metropolis kota gitu ya. Tapi juga ada historinya gitu, ada flavornya gitu, kan? Itu menarik lah menurut gue. Menarik banget nih jawabannya. Sebenarnya tadi ada beberapa yang udah nge-spill sedikit isi bukunya Charles Montgomery nih ya, Happy City ya, tentang social connection. Jadi bagaimana itu bisa bekerja ya untuk menciptakan level of happiness dari masyarakatnya gitu ya. Dan tadi ada beberapa justru yang gue nggak expect juga jawaban lu muncul itu ya. Let's say Jakarta gitu. Padahal kota ini sebenarnya dengan segala macam problematikanya dan segala macamnya itu sebetulnya kan mungkin bagi sebagian orang ini sangat traumatik mungkin ya. Tinggal di Jakarta, dia setiap hari harus commuting berapa jam dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada ikatan gitu ya bagi sebagian orang yang membuat Jakarta itu sendiri penting buat dia gitu ya. Gitu. Itu menarik. Thank you banget nih Ca buat listnya ya. Nanti kita bakal tanya lagi di akhir nih apakah setelah diskusi atau obrolan kita akan berubah. Tapi kalau misalnya udah ada gambaran itu bisa kita keep. Nah, sebelumnya lagi lebih dalam tentang Happy City nih, kita kan pengen tahu dulu nih menurut kacamata lu yang udah baca bukunya juga, kepada teman-teman semua yang pengen dengerin tuh sebenarnya buku ini sebenarnya tentang apa sih kalau bicara spesifik buku ini ya. Kita mungkin nanti nggak akan terlalu dalam deep down ke isi-isi bukunya satu persatu, tapi at least Happy City-nya Charles Montgomery itu kan menjadi penting sebagai salah satu manifestasinya konsepnya ya. Karena mungkin di buku-buku lain nggak terlalu eksplisit nih konsep itu muncul ya, tapi Charles Montgomery dia bahkan di judulnya udah langsung Happy City gitu ya. Itu kan artinya dia ingin membawa semangat itu sebenarnya di bukunya. Nah, dari sudut pandang lu
Charles Montgomery di buku ini bicara tentang apa nih in general, Cak? Kalau soal spesifik buku ini gitu, mungkin gue lebih ininya apa yang gue tangkap dari buku ini gitu ya. Maksudnya gue nggak mereview bukunya secara utuh as a book, tapi gimana efek itu terhadap gue pribadi gitu. Pertama kali gue baca itu, terus kemarin gue baca ulang lagi walaupun belum beres ya. Cuman menurut gue yang paling ini adalah gimana sebenarnya kota dan perancangan kota gitu ya. Kota as an object sama proses merancang kota itu gimana efeknya ke people gitu. Dan efek tuh dari segi mental, dari segi physical, itu ada loh efeknya gitu. Itu yang menurut gue pertama kali gue baca buku itu ngefek banget gitu. Karena ya sebagai murid gitu ya, kita belum tahu sebenarnya apa sih efek yang lu gambar 30 cm di sini jadi nyatanya tuh kayak gimana gitu. Efeknya tuh sebenarnya apa gitu kan. Dan di buku ini Charles Montgomery lumayan in depth gitu, bener-bener sebenarnya apa aja sih efeknya gitu kan. Cuman walaupun contoh-contohnya dia lebih ke North American ya, maksudnya United States, US gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang kita nggak bisa terlalu relate, tapi ada banyak hal yang bisa kita relate juga gitu kan. Tapi dia benar-benar membahas secara mendalam efeknya tuh apa aja gitu. Dan yang benar-benar paling impactful buat gue sendiri adalah ada salah satu bagiannya yang gue paraphrasing juga di sini. Lebih dia bilangnya intinya adalah dari permasalahan-permasalahan kota yang banyak banget gitu ya, kita tahu gitu. Yang permasalahan yang kadang-kadang sering kali itu perancang kota itu tutup mata, itu sebenarnya justru di yang dia sebut exurb gitu, suburb atau ex-suburb gitu kan. Yang kayak ya udah itu that's reality, tapi kayaknya urban designer tuh nggak ada yang ngomongin itu gitu. Kayak ya udah itu dianggap sebagai ya udah itu fakta yang berjalan aja gitu kan. Nggak cuma di US tapi di Indo, dimanapun lo berpraktis pasti akan ada itu gitu. Makanya ujungnya gue juga ngambil tesis tentang itu gitu kan. Sebenarnya awal mulanya dari situ gitu. Bisa nggak sih sebenarnya lo tetap karena itu udah kenyataan gitu ya. Kita butuh area ekspansi untuk housing people. Tapi mungkin nggak melakukan itu dengan sustainably, dengan in a good way, dengan proses yang benar gitu kan. Itu kayak apa bentuknya gitu. Pertanyaannya seperti itu. Nah itu sebenarnya yang gue tangkap dari buku itu. Kenapa cukup impactful, karena biasanya buku-buku urban yang lain ngomonginnya soal city center gitu ya, kayak rejuvenation, which is menarik juga dan itu sangat-sangat penting gitu. Tapi di topik ini tuh jarang banget yang ngomongin itu gitu. Itu yang menurut gue at least buat gue pribadi ya, itu jadi spark lah gitu. Oke, menarik. Mungkin juga karena ini nggak sih, Charles Montgomery itu kan sebenarnya dia secara personal adalah seorang jurnalis juga ya. Kemudian dia juga ya pegiat perkotaan juga begitu. Jadi sebetulnya isu yang dia tangkap pun itu kalau kita baca bukunya sekilas ya di depan kan dia setelah perjalanan ketemu Mayor of Bogota, Enrico Peñalosa itu ya, dia baru ada ideas happy itu tuh seharusnya seperti apa dan sebagainya. Jadi sebetulnya memang kita kadangkala perlu lihat perspektif yang beda ya. Kalau misalnya kita bicara tadi yang lu bilang yang di buku lain city center harus seperti apa dan sebagainya, itu kan suatu hal yang memang lazimnya terjadi di perkotaan. Tapi ada hal-hal lain nih yang lu bilang sebetulnya terjadi juga di luaran yang tidak terdefinisi kadang-kadang, tapi itu sebenarnya penting dan terjadi dan ongoing gitu ya. Jadi seperti itu mungkin ya yang lu berusaha tangkap juga dari buku itu ya. Dan lebih ke apa ya, yang menurutku juga menarik di quotes bagian awal-awal gitu ya, si Mayor Peñalosa itu juga bilang kan kalau mereka mendefinisikan society mereka berdasarkan standar-standar yang ada dan diterima saat ini, ya mereka harus terima kalau mereka second or third tier society gitu kan. Betul. Ya why? Kayak apakah cuma dengan GDP gitu? Apakah bisa didefinisikan dengan yang lain gitu kan? Itu yang menurut gue ya kembali lagi ke ya udah bener-bener lu sebagai manusia, lu tahu apa sebenarnya yang membuat lu bahagia. That's as simple as that gitu. Itu relevan buat nggak cuma rancang kota kan, kayak any discussion itu ke arah sana gitu. Itu yang menurut gue jadi signifikan gitu ya, menarik. Ya pada akhirnya juga di salah satu di bukunya juga ada kutipan ya, bahwa wealth atau kekayaan, richness itu tidak sebanding kadang-kadang dengan happiness gitu kan. Karena emang kadar atau definisi happinessnya sendiri itu bahkan di buku itu bilang harus didefinisikan dulu juga di setiap konteks, di setiap kota, di setiap community gitu kan.
karena bisa jadi beda dan nggak bisa sama rata semuanya gitu ya. Oke, menarik. Dan kalau misalnya nih Ca, kita lihat dalam spasial gitu ya, atau ya mungkin sebenarnya elemen happiness itu nggak harus spasial, nggak harus tangible, non tangible juga bisa. Tapi kan kadang-kadang atau kita ya sebagai berprofesi itu harus melihat sesuatu ada bentuknya nih. Special entity itu ada gitu kan ya. Menurut lu sebetulnya dari buku ini atau mungkin in general ya, Happy Cities itu elemen apa sih yang kira-kira penting, at least harus ada dan harusnya seperti apa gitu? Public space pun kadang-kadang kalaupun ada, apa bekerja dengan baik atau gimana menurut lu? Kalau di-relate ke Happy City, menurut gue tadi sih lebih ke arah karena fokusnya adalah ke manusianya gitu ya. Maksudnya, jadi menurut gue gimana caranya ketika kita merancang, efeknya ke day to day life itu kayak gimana gitu. Ya udah, ketika kita merancang buat usernya gitu, sebenarnya nggak cuma day to day kan, ketika kita membayangkan user ini pakai area yang kita rancang gitu, itu gimana akan membantu hidup dia gitu, ya kan, kayak dari bangun tidur pagi sampai tidur malam, ya kita lihat aja gitu kan. Maksudnya secara fisikal udah pasti ngaruh, kayak misalnya yang lumayan menarik dari buku itu juga ada salah satu, itu yang menurut gue juga kenapa buku ini menarik, karena faktualnya tuh berdasarkan riset-riset yang walaupun dari mana-mana gitu ya, tapi itu mendukung gitu, kayak misalnya apa namanya, untuk seseorang punya kebahagiaan level yang sama, satu orang ini harus 1 jam commuting gitu, betul. Satu orang lain tinggal bisa jalan kaki. Itu si orang ini yang 1 jam commuting ini harus punya income 40% lebih besar daripada orang yang jalan kaki. Itu kayak menurut gua menarik banget gitu, ya kan? Dan itu benar-benar hasil dari physical manifestation tripnya dia, jalan kaki dan commuting to work gitu. Pertanyaannya kan, kalau misalnya itu dua opposite end gitu kan, middle groundnya apa? Apa kalau misalnya commuting naik kereta, apakah 20% misalnya? Itu yang I don't know ya, tapi itu menarik gitu kan, karena beneran ada transaksinya dari physical ke non physicalnya gitu. Sisi lain ya menurut gue, tadi yang lo bilang kan, public space penting, tapi juga how people use public space dan siapa yang bisa memakai itu gitu misalnya, ya kan. Taman rancangannya bisa sama, tapi cara taman itu dioperasionalkan misalnya, apakah ditutup ketika malam atau bisa 24 jam, apakah itu terasa aman apa enggak, apakah didesain untuk anak kecil apa enggak gitu. Itu kan yang rancangannya bisa sama tapi efeknya bisa beda banget gitu. Iya betul. Kalau nggak salah lu pernah ke Copenhagen juga gitu ya, atau ya maksudnya beberapa kota yang kita tasbihkan sebagai livable cities, happy cities gitu ya di negara-negara tersebut. Apa sih yang lu lihat gitu? Let's say kita bicara tentang Copenhagen gitu ya, yang udah lebih orang udah tahu banyak gitu. Copenhagen people happy, people can be on the street, safe enough gitu kan. Menurut lu apakah itu yang bisa lu lihat, atau sebenarnya ada unsur intrinsik lain tuh yang bisa bilang bahwa Copenhagen itu happy kotanya atau gimana? Copenhagen menurut gue cukup unik buat gue pribadi karena again itu personal experience gitu kan. Ketika gue ke Copenhagen sebagai turis gitu ya, pengalaman gue buruk karena gue dari airport ke Copenhagen itu kan airportnya deket banget dari tengah kota ya, kayak cuman 20 menit kereta gitu. Tas gue dijambret, jadi really? Kayak apa namanya, ya justru itu kan gue udah punya pre-notion kalau Copenhagen tuh the most livable city in the world, kayak aman gitu kan. Jadi gue ya udah lower my guard gitu. Bahkan waktu itu gue sama orang tua gue di sana gitu, sama istri gue. Ya udah gue kayak oke lah ini aman gitu kan. Gue di kereta terus ada orang mau bantuin, mesti saya taruhin tasnya di atas gitu ya. Gue kayak oke gitu, kayak ini menarik kayak, ternyata dia yang ngambil tas gue gitu loh. Saya ya kan. Jadi kayak itu satu gitu ya. Dan itu ngefek ke gimana gue melihat kota itu gitu. Yang kedua sesimpel soal microclimate. Gue kesana pas Juli gitu, summer ya kan. Ya gue sebagai orang tropis gitu ya, gue nyarinya dingin kalau gue traveling misalnya gitu. Sesimpel gitu kan. Jadi gue nggak merasa itu sebagai gue nyaman dan gue kayak ini enak gitu tinggal. Yang gue rasakan adalah gue dicopet
dan panas gitu. Oke. Jadi gue nggak maksudnya Iya. bahkan dari segi apa ya, cycling lane gitu, ya kan. Gue merasa gue pribadi ya, cycling lane-nya Belanda tuh jauh lebih oke daripada Copenhagen. Oh gitu. Gue yang gue rasa pribadi Iya, iya, sesimpel paling detailnya lah, curb cut-nya mereka beda gitu. Oke. Apa namanya si Belanda tuh kan clear, dia curb cut 2 gitu ya. Oke, iya, Copenhagen tuh beda, gue lupa kayak gimana, pokoknya beda aja. Jadi rasanya iya, tuh kayak kurang ini gitu. Terus mereka nggak diwarnain jadi pink, Oh, kayak udah oke. abu-abu aja Oke, gitu. oke. I don't know ya, mungkin karena gue udah terbiasa sama ini Belanda gitu kan. Jadi gue nggak merasa itu kayak ya ini it's that good gitu loh. Oke. Ya mungkin orang Copenhagen merasa kayak gitu, which is valid kan, karena mereka orang dari sana, itu society mereka gitu kan. Mereka nyaman dengan itu ya, which is fine gitu. Dan itu balik lagi ke tadi, apa yang lu rasakan secara lu pribadi, that's what matters gitu loh. Oke. Ya itu menarik juga ya, karena ya gue sendiri belum pernah ke Copenhagen ya, maksudnya belum pernah ngelihat kotanya itu sendiri bekerja seperti apa gitu ya. Tapi at least itu lu punya pengalaman seperti itu, dan artinya sebetulnya definisi kota yang happy atau happy city kemudian livable city itu kan bisa di challenge juga kadang-kadang kan, seperti apa sih yang kita maksud dengan happy city, livable city gitu, dan segala macamnya gitu kan. Dan itu tadi kasus di Eropa nih, Cak. Kalau misalnya kasus di Asia Tenggara, Singapura, gue nggak tahu apakah bisa jadi suatu anomali atau menurut lu masih bisa relate dengan konteks Asia Tenggara atau enggak. Sebelum kita jump in ke Jakarta ya nanti mungkin ya, kota kita bersama nih. Tapi gimana sih lu ngelihat livable cities di konteks Asia Tenggara? Karena itu pasti kan beda ya. Bahkan untuk sekarang pun belum ada ya, correct me if I'm wrong gitu, livable cities yang munculnya dari Asia Tenggara gitu. Yang sebelum itu mungkin Asia lah, kalau mungkin lu mau ambil Asia, tapi ujungnya nanti kita akan bicara Asia Tenggara dan Jakarta gitu. Menurut lu gimana? Mungkin dari Singapura dulu kali ya, maksudnya yang menurut gue Singapura maksudnya historically juga they did well itu, maksudnya karena kayak 1960 1950-an ya Singapura nggak beda jauh sama Jakarta at that time gitu, bahkan mungkin lebih behind. Cuman revolusi urban mereka sangat signifikan satu dengan soal housing, karena mereka city state gitu ya, jadi kecil, ya mereka nggak ada jalan lain untuk ya udah vertikal gitu. Itu satu dari segi form, tapi dari segi governance-nya gitu ya, itu yang sangat penting juga, karena mereka punya body housing development board HDB gitu, kayak yang benar-benar dari dulu sangat dipush untuk ya udah itu paling basic need orang adalah sandang pangan papan gitu. Ya sandang sama pangan itu udah paling basic yang menurut gue semua negara pasti akan ke situ ya kan, karena kalau enggak bener-bener lu nggak bisa hidup gitu. Papan ini yang biasanya kadang-kadang agak abu-abu gitu. Nah Singapura bener-bener full force di situ, dan sampai sekarang ya udah itu yang ngefek banget gitu, karena ya sekarang terkenal banget statistik soal 80% orang Singapura tinggal di social housingnya, which is HDB gitu kan. Dan ketika kita bilang social housing atau affordable housing ya sebenarnya dari segi kualitasnya tuh kayak apartemen biasa aja gitu. Bahkan kadang-kadang social housing mereka lebih bagus daripada private housingnya mereka gitu. Karena fully dikontrol sama government, di maintain. Itu yang menurut gue juga bagus banget dari Singapura adalah nggak cuman cara mereka merancang, tapi juga dan cara mereka ngeplan gitu ya, merencanakan dan merancang, tapi juga cara mereka mengoperasionalkan, nge-manage, dan ngedevelopnya gitu. Itu yang menurut gue menarik. Selain itu sih, gue belum lihat ya, maksudnya kayak Jepang atau South Korea misalnya yang paling dekat soal super advanced city gitu ya. Sekarang mulai kelihatan kayak misalnya Jepang gitu, kayak dari segi populasinya, kayak aging populationnya jadi bermasalah sekarang gitu kan. Dari segi anak-anak mudanya nggak mau punya anak misalnya, jadi mereka nggak punya productive population gitu kan. Itu semuanya ya pasti ada sebabnya juga dari society mereka gitu kan. Bahkan dari segi society mereka reflect ke kota mereka seperti apa. Stressful banget hidupnya misalnya, walaupun again kan kayak accessibility mereka bagus banget karena sistem kereta, sistem public transport, jalan kaki itu semua oke gitu. Tapi kenyataannya tetap aja ada masalahnya gitu kan. Soal tadi yang paling
paling core-nya gitu. Lu butuh orang yang produktif gitu. Betul. Ya gimana solve-nya gitu kan? Iya, Mereka iya. punya Ministry of apa namanya? Something gue lupa. Oke, Pokoknya yang gua juga lupa. ini banget lah ngurusin masalah itu gitu. Oke. Iya, iya. Gitu sih menurut Oke, gua. ya. Balik lagi juga ya, kalau misalnya kita mau bicara lebih lanjut nih, sebetulnya kan banyak orang yang bilang nih, Cak, di Jakarta aja ya, orang dengan kondisi kayak gini bahagia-bahagia aja tuh, mereka happy-happy aja di jalan, let's say kayak gitulah ya, mereka ketawa-ketawa aja, berkumpul di taman dan sebagainya. Tapi sebetulnya kan ya kalau misalnya itu menjadi tolak ukur gitu kan, artinya kan perlu telaah lebih lanjut nih ya. Jatuhnya seperti apa sih happy city yang kita mau rancang? Kalau misalnya nanti di ujung nanti mungkin kita bisa sedikit bicara gimana kita sebagai praktisi misalnya memasukkan elemen tersebut, pola pikir mindset tersebut dalam proses desain misalnya, proses merancang dan merencanakan gitu ya. Tapi kalau lu lihat sendiri nih, apakah tolak ukur orang bisa ada di taman tadi ya misalnya dengan bebas beraktivitas saja itu menjadi tolak ukur, atau misalnya tadi level of commuting orang yang sebetulnya bisa beda-beda ya sesuai kebutuhan mereka nih. Satu orang misalnya dengan 30 menit, satu orang dengan sekian menit, 5 menit bisa udah nyampe dan sebagainya, itu determine level of happiness-nya mereka gitu ya. Atau sebetulnya ya ini big picture-nya lebih dari itu lagi gitu. Gimana menurut lu? Menurut gue baik lagi ke atau ya kalau gue lebih percayanya healthy dulu gitu. Kayak lu sebagai person healthy dari dua hal kan, physical dan mentally healthy gitu. Physical tuh udah paling pasti gitu. Karena yang dibahas di buku itu juga kebanyakan adalah efeknya ke kayak physical lu gitu, sebagai tubuh lu ngerasa kayak gimana. Betul, ya lu betul, commuting lama banget pasti capek juga kan lu. Iya. Terus efeknya ke tipikal penyakit-penyakit inilah kayak apa, darah tinggi atau kolesterol, makanan gimana gitu kan. Itu paling basic gitu. Dan ketika lu kurang exercise, lu jadi kurang sehat juga physically gitu kan. Itu satu paling basicnya menurut gue itu. Dan yang kedua yang kadang terlupakan adalah gimana efeknya ke mental health lu, ya kan. Nah itu yang juga jadi efek ke physical healthnya ya kan. Kayak lu nyetir 2 jam tiap hari, 1 kali jalan, 4 jam 2 kali jalan tuh efeknya ke mental lu kayak gimana. Nah dari situ snowball kan, efeknya ke keluarga lu gimana, efeknya ke apa society lu kayak gimana gitu. Itu sih menurut gue yang kayak apa namanya, kita jarang banget mikirin itu karena itu juga mungkin dasarnya perancang kota gitu. Kadang yang kita rancang itu baru akan terrealisasi sekian puluh tahun. 20 tahun gitu. 10 betul, tahun betul. gitu. Tergantung skalanya gitu kan. Betul. Jadi untuk kita di istilahnya pegang sebagai ini tanggung jawab lo nih, itu jarang gitu. Ya kan? Oke. Ya itu juga menjadi pertanyaan lanjutan nih, Cak. Karena ya salah satu di buku itu juga bilang ya, legacy dari urban legacy gitu ya. Maksudnya yang terjadi sekarang tuh kan kota itu dominan oleh kendaraan gitu ya, berpihak kepada kendaraan. Kemudian public space juga itu sudah mulai terkikis gitu dari elemen perkotaan. Artinya sebetulnya kan apa sih yang bisa menjamin tadi ya healthy position atau level dari seseorang itu bisa baik gitu kan ya. Bahkan kalau misalnya kita bicara kota yang udah jadi itu, kota yang mungkin kalau kita bicara kota baru gitu ya, kita bisa bikin semuanya ideal, semuanya bisa bikin sesuai dengan apa yang kita mau rancang, public space berjarak sekian puluh meter aja dari rumah dan sebagainya, itu salah satu elemennya misalnya. Tapi ketika kita bicara yang udah jadi, kadang-kala itu ya mana yang harus kita prioritaskan gitu ya. Kalau nggak salah di Bogota itu kan dibilang ya nggak bisa menyelesaikan semuanya nih. Bahkan untuk tahun pertama kalau nggak salah tuh mayornya sendiri bilang menyelesaikan semua masalahnya, menjadi kota yang terdepan, mengejar apa yang ada di United States gitu, kayaknya nggak mungkin. Yang mereka mungkin usahakan adalah ya udah at least sidewalk kita bisa perjuangkan. Ada 1 hari tanpa kendaraan otomobil misalnya, itu kan sebenarnya event yang sangat ya udah 1 hari aja gitu, tapi dampaknya seperti apa gitu kan ya. Nah, kalau menurut lu sendiri sebagai misalnya lu jadi wali kota nih, Cak. Berat nih. Pertanyaan langsung ke situ ya.
Tapi misalnya lu jadi wali kota, lu terpilih let's say periode tertentu lah ya, nggak harus di Jakarta tapi di kota manapun, apa sih yang bakal lu lakukan pertama kali, at least untuk menjamin atau at least untuk menjadi inisiator bahwa oke, gue nggak pengen kota gue jadi yang terdepan nih, tapi gue pengen warga gue happy, warga gue level of happiness-nya meningkat dan sebagainya tanpa banyak gimmick let's say ya itu. Tapi apa sih yang paling mendasar gitu? Berat ya pertanyaannya. Gue lebih ininya kayak bukan sebagai wali kotanya atau gimana ya, cuman maksudnya di level tertinggi ini gitu. Bukan wali kota nggak level tertinggi juga gitu kan, tapi ideally gitu kalau misalnya kota yang existing kayak gini gitu, menurut gue at least dari pengalaman sejauh ini gitu, yang lumayan penting dan sulit banget itu di ini adalah mobilitas gitu, karena itu berpengaruh ke ya 3 elemen utama hidup lu gitu kan. Lu tinggal, lu bekerja, dan lu main gitu, live work play gitu. Semuanya butuh mobilitas gitu ya kan. Oke, lu live bisa di solve dengan tadi housing lu di safe gitu, affordable for all. Play juga taman, public space ya kan, yang kayak menurut gue menarik banget sekarang, udah mulai banyak nih popping out yang public space menarik, kayak Taman Tebet nih deket banget gitu kan, kayak yang bahkan 5 tahun ke belakang aja belum ada gitu contoh yang bagus gitu kan. Bekerja bukan rocket science lah kayak CBD gitu, kayak ya udah itu office tower aja, arsitektur ya begitu aja kan, nggak akan beda jauh gitu. Nah cuman yang menghubungkan ketiganya itu adalah gimana lu bergerak, gimana lu berpindah tempat dari A ke B gitu kan. Oke, ideally lu bisa tinggal di tempat yang sama dan lu bekerja di tempat itu juga, tapi itu jarang banget terjadi gitu kan. Lu akan tetap butuh berpindah gitu, bahkan kayak lu tinggal di Delft atau lu tinggal di Rotterdam, ya lu tinggal di Delft, lu kerja di Rotterdam misalnya ya kan. Tapi mobilitasnya membuat itu sangat mudah gitu. Lu bisa sepedaan dan dihubungkan dengan kereta, lu punya satu sepeda lagi di stasiun selanjutnya gitu kan. Yang nggak akan bisa diimplementasikan kayak gitu juga di Jakarta misalnya gitu kan. Tapi itu yang menurut gua dan sangat banyak dibahas di buku itu gitu. Gimana mobility tadi dan efeknya ke car industry kan. Jadi lu di-push untuk mobil semua ini nih gampang bisa diangsur, DP murah gitu. Motor gampang lu dapetnya gitu kan. Ya udah karena in the name of freedom gitu. Lu bisa kemana aja tanpa harus ini gitu. Kalau itu bisa diinikan gitu ya, yang sekarang juga udah banyak banget nih proyek-proyek kayak MRT, LRT, KRL. Itu dan efeknya ke hidup menurut gue juga sangat signifikan sih. Artinya sebenarnya ya kalau misalnya kita bisa provide option gitu ya dalam kita memilih mobility kita gitu kan. Dalam buku itu kalau nggak salah juga kan menyebutkan bahwa salah satu babnya itu mobility, kalau nggak salah bahkan dibahas dalam 2 bab khusus gitu ya. Mobility itu dengan kita menyediakan option gitu ya kepada masyarakat kotanya, at least mereka jadi punya pilihan, mereka jadi punya banyak opportunities untuk yaitu berpindah, kemudian meningkatkan level of happiness karena kegiatan mereka nggak terganggu banyak gitu ya, dengan ada kemacetan di jalan dan sebagainya. At least option itu menjadi penting, dan kemudian juga ya pada akhirnya integrasi lah ya. Integrasi pada akhirnya juga menjadi penting, karena kalau misalnya nggak terintegrasi juga sama aja, nggak efisien gitu kan. Gitu. Makanya karena mungkin tadi lagi kan ke gimana caranya lo nggak berkiblat melulu ke ke US atau ke Europe gitu kan. Soal itu yang menurut gue menarik dari konteks Indo gitu, atau Jakarta pada khususnya. Pas kayak 2018-2017 itu kayak Gojek gitu kan, yang itu benar-benar indigenous system, yang sistem memang udah ada di Indo dari zaman kapan gitu, ojek ya kan. Dan gue nggak tahu historinya ya, mungkin cuman ya asumsi gue lah itu naturally terjadi gitu. Orang butuh dari A ke B, orang juga mau buat bisnis gitu, ya udah gue antar lah lu kesana tapi lu bayar gue gitu kan. Itu kan simple banget ya, transaksional gitu. Sistemnya udah ada kayak gitu. Terus gimana caranya company kayak Gojek ngebuat itu jadi dihubungkan dengan teknologi, accessible buat semuanya,
affordable, murah gitu kan. Dan dari situ langsung branch-nya kemana-mana gitu, bisa Go Massage lah, bisa apa namanya GoFood lah, apapun gitu. Nah lanjutannya sekarang kayak gimana itu yang jadi pertanyaan gitu kan. Itu gue nggak mau terlalu touch lah, maksudnya jadi macam-macam gitu. Betul. Cuman secara idea itu menurut gue representasi yang dibilang pada Lusa gitu. Ya udah lu nggak usah terlalu melulu langsung berkiblat kemana gitu. Apa yang lu udah ada, ya bisa lu iniin gitu. Karena itu orang udah tahu, orang udah make gitu ya. Yang ya udah gitu. Kayak dengan apa train of thought yang sama gitu ya. Dari segi mobilitas juga, misalnya yang kita udah pernah ngomongin lah dulu zaman di kuliah gitu, angkot misalnya, sistem angkot dan sistem Kopaja zaman dulu kan sebelum Transjakarta ada, udah ada sebenarnya dibuat granular dari hierarkikal, apa namanya, jalan-jalan gede ke jalan-jalan kecil tuh ada gitu, Kopaja jalur-jalurnya udah ada, tapi susah banget buat dirubah kan, kalau lihat detail lagi. Karena sistemnya koperasi buat si apa mikrolet angkot Kopaja juga sistemnya beda, jadi nggak segampang itu untuk dirubah. Akhirnya pemerintah, ini gue mikirin secara simpelnya ya, ya udah Transjakarta aja, itu juga kiblatnya Bogota ya kan, karena BRT di Bogota ada, berhasil, penanggulangan terkenal, WHO dan lain-lain, udahlah kita hajar gitu, ini standar ini ya itu pura timpi lah, banyak kompleksitasnya gitu, cuman akhirnya Transjakarta ya udah, tapi udah ada sekarang gitu kan, Transjakarta udah kemana-mana, udah dipakai, integrasinya ada, ya udah gitu. Oke. Ya, dan sebenarnya kalau tadi bicara tentang sistem yang lebih organik tadi ya, yang kita sebenarnya di Asia Tenggara udah dari lama gitu ya, ojek gitu ya. Ternyata itu terjadi juga di beberapa negara lain di Asia Tenggara ya. Mungkin dulu tesis lu di Hanoi ya kalau nggak salah, hal yang serupa ternyata juga terjadi gitu. Itu gua waktu lihat tesis itu sebenarnya agak surprise, karena ternyata entity yang sama itu terjadi juga di negara tetangga kita gitu ya. Ya Hanoi mungkin atau Vietnam mungkin punya konteks yang hampir-hampir mirip Thailand juga gitu ya misalnya. Dan memang benar sih, pada akhirnya kita perlu menelaah kembali gitu ya ketika kita pengen bikin suatu sistem atau mendefinisikan suatu konsep gitu ya, nggak bisa terlalu berkiblat ke arah konteks yang jauh gitu ya, let's say ke Europe, US gitu ya, karena pasti challenge-nya beda gitu ya, community-nya beda, yang pakai bakal beda, dan sistemnya berangkat dari kondisi yang beda juga gitu, gitu kan ya, menarik. Nah, sebelum kita mungkin nanti masuk ke yang paling akhir nih, kalau misalnya lu juga punya pendapat ya, kira-kira happy cities itu sekarang nih, gue tanya ulang lagi, apakah sebetulnya konsep yang utopis? Artinya sebenarnya pasti bakal banyak turunannya ya untuk bisa mencapai atau mendefinisikan konsep tersebut, mengimplementasikan konsep tersebut ke perancangan kita gitu ya, atau proses desain gitu ya. Tapi at least itu adalah gagasan yang perlu kita kawal terus tuh dalam mindset kita. Menurut lu gimana nih pada akhirnya berbicara tentang proses planning ya? Planning proses, Sebenarnya sih gue kalau dari segi term happy city-nya gitu ya, gue nggak terlalu setuju, karena menurut gue agak oversimplified gitu. Ketika lu melakukan sesuatu buat happiness, ya itu benar gitu. Cuman untuk praktikalnya, biar orang senang gitu. Sounds nggak benar juga kan gitu. Karena fokusnya menurut gue bukan itu. Makanya gue lebih nggak setuju bukan soal apa yang dicoba diangkat, tapi term menurut gue itu juga term yang mungkin dia angkat untuk jadi apa ya, buzzwordnya ini gitu, apa gampang gitu ke langsung ya provocation gitu. Tapi dari segi ini yang menurut gue dia coba angkat adalah si merancang atau merencanakan berdasarkan kebutuhan manusia gitu, atau yang makanya habis itu gue fokusnya ke Cities for People, Jan Gehl itu karena fokusnya sebenarnya lebih ke arah sana gitu. Dan itu dari ketika fokusnya ke arah sana, banyak banget sebenarnya yang udah ngobrolin soal itu gitu kan. Makanya ya ujungnya tesis gue ke arah situ juga. Dan ujungnya di praktis tuh gimana caranya, itu juga menurut gue masih konsep dan intent atau apa namanya, tujuan yang noble, bisa diimplementasikan di berbagai tempat tapi sulit gitu. Nah, selama kehidupan keprofesian gue, itu tujuan gue adalah gimana caranya gue menggunakan konsep itu dan benar-benar dicoba gitu di actual project
di bener-bener project-project yang ya udah akan implementasi, akan ada efeknya ke orang, tapi di tailor ke ya udah orang di situ tuh sudah butuhnya apa sih gitu kan. Dan ya itu yang ya udah mungkin sampai gua almarhum gua akan ke arah sana gitu, karena gue yakin itu nggak akan mudah dan bukan suatu hal yang akan ya udah sampai cepet terjadi gitu, butuh waktu ya kan. Cuman at least misalnya dari Indo gitu ya, Jakarta atau Bandung atau kota-kota lain mulai kelihatan, makanya gue menarik banget dan encourage gitu ya melihat kayak misalnya waktu dosen kita Pak Emil gitu jadi wali kota di Bandung, bukan sebagai dosennya atau bukan sebagai wali kotanya, tapi gimana dia bisa ngebuat taman itu kembali lagi jadi kehidupan sehari-hari gitu. Bahkan selama kita sekolah di Bandung gitu, nggak pernah kita ke Taman Ganesha gitu. Padahal itu di depan kampus gitu. Paling buat survei misalnya ya kan. Cuman maksudnya sesimpel itu kan, yang ya udah publik bisa ini lagi, dan menurut gue ya step-step kayak gitu yang ya semoga ada yang melanjutkan terus gitu. Betul. Ya kan. Gitu sih menurut gue. Kalau boleh dikit di spill nih Cak, lu mungkin ya ada project-project lu yang lu nggak harus sebutin detail projectnya, tapi at least part of planning proses lu yang ya ini bisa engage community gitu ya. Mungkin lu beberapa waktu lalu sempat cerita di Singapura gitu ya, udah mulai banyak orientasinya ke arah community participatory planning lah gitu ya. Apakah itu salah satu arah yang baik gitu ya menuju ke situ, atau ya sebetulnya ini hanya satu part yang perlu diolah lagi gitu ya, harus ada proses lain yang berlanjut gitu dan sebagainya. Menurut lo gimana? Detail di projectnya gitu misalnya. Khusus kayak yang project misalnya di Singapura soal community engagement gitu ya. Sebenarnya kenapa itu menarik di Singapura, karena sejauh ini sampai saat ini Singapura juga bisa berhasil karena lumayan top down gitu ya. Jadi ya udah government sangat dipercaya mengimplementasikan itu semua. Dan itu udah requirement dari lama sebenarnya untuk mereka, tiap project-project besar atau bukan tiap project besar, tiap project public project itu harus ada community engagement. Itu udah lama banget gitu. Cuman sepemahaman gue sejauh ini adalah mereka lebih ke informing. Ini gue mau ngelakuin ini buat di daerah lo gitu. Gimana menurut lo? Tapi pertanyaannya sebenarnya lebih kayak lo suka apa, udahlah pokoknya lo terima aja gitu, ya kan. Nah sekarang yang mulai di ini lagi adalah nggak bisa kayak gitu doang, karena society-nya udah lumayan teredukasi gitu kan. Mereka tahu apa yang mereka mau, apa yang mereka rasakan gitu. Jadi community engagement sekarang lebih ke arah dari cuma informing, tapi lebih ke co-creation. Ya udah lu tanya gitu sebenarnya lu maunya apa, lu ngerasa gimana pas lu di area kayak gini, input lu kayak gimana, tapi gimana caranya biar itu nggak jadi wishlist gitu ya. Karena kalau nanya ya orang pasti bisa seenak kudel aja kan. Nah gimana caranya adalah ya udah lu di-involve di proses itu. Jadi lu juga tahu kesulitannya sebenarnya apa sih, kendalanya apa sih di itu di project itu gitu. Nah itu yang menurut gua cukup menarik gitu, melihat society Singapura kayak apa gitu, yang biasanya ya udah lumayan terima aja gitu. Dan sekarang juga gue nggak mau terlalu ke politik sih ya, cuman mereka lagi siklus ini pemilu gitu. Nah sekarang lagi lumayan naik lagi karena oposisinya lumayan naik gitu. Nah dulu Singapura kayak semaman gue ya, oposisinya lumayan adem ayem. Nah sekarang lumayan ini. Ya menurut gue itu hal yang baik bagus, gitu, karena kayak ya lu butuh oposisi ya kan, karena kalau nggak ada yang nge-challenge lu gitu. Ya itu menurut gue lumayan menarik gitu ya, untuk kota kayak Singapura yang sangat teratur gitu ya. Orang teratur nggak akan bisa kalau nggak top down gitu. Nah sekarang menurut gue gimana caranya Singapura bisa nge-balance itu gitu. Itu yang ya lihat sih. Menarik. Nanti mungkin kita bisa banyak dikabarin juga nih Cak, bagaimana proses itu terjadi di Singapura ya. Artinya bukan hanya sekedar bagaimana kotanya berkembang, tapi itu kan berarti elemen proses planningnya dari top gitu ya, down atau bottom up gitu ya, itu bisa terjadi dan implikasinya apa terhadap ruang kota gitu, let's say kan. Kalau tadi lu bilang Singapura banyak top down, jadi udah lebih reguler, udah lebih tertata. Dengan sekarang banyak spark community bisa berbicara, banyak speak up. Itu apakah memunculkan banyak hal yang baru atau sebenarnya ya biasa aja gitu atau gimana? Sebenarnya kalau yang mungkin tambahan dikit juga ini agak
geeky urban designer juga ya. Maksudnya kalau lo tahu Singapura punya master plan gitu. URA punya master plan, lo pasti pernah lihat lah gitu kan. Nah itu secara struktural tuh hampir sama dari master plan pertama mereka di tahun 1980-an gitu. Yang waktu itu direncanain dari awal lah. Itu sebenarnya bukan suatu hal yang bagus juga karena master plan harus evolve, harus berkembang. Tapi cuman beberapa hal-hal penting yang mereka bener-bener saklek, nggak boleh dirubah gitu. Misalnya bagian tengah Singapura tuh nature reserve gitu, yang itu pokoknya lo nggak bisa dirubah, pokoknya itu harus nature reserve gitu. Ya udah itu akan selalu ada gitu. Cuman ketika lo melihat gimana itu berkembang, lo bisa tahu gitu sebenarnya apa sih yang berubah dari Singapura. Dan mereka juga itu udah embedded di kehidupan Singapurian gitu. Kayak misalnya lo mau beli rumah, lo tinggal ke website URA, lo mau tahu land use-nya sebenarnya apa sih gitu kan. Untuk masyarakat awam, maksudnya kayak gue tahu di sebelah rumah gue ada taman lebarnya segini, lo bisa ngeklik si plot itu ada informasinya gitu. Lo bisa tahu yang punya siapa, lotnya, listnya berapa tahun gitu. Kayak itu semua ada dan itu udah di HP mereka dan mereka udah teredukasi banget sama itu gitu. Itu yang menurut gue fisikalnya ada gitu, manifestasinya. Iya. Wow, itu menarik banget ya. Artinya ya sebetulnya ya secara sistem mereka udah lebih organized, udah lebih settle ya. Dan pada akhirnya emang suatu kotanya juga berkembangnya ke arah yang udah ada directionnya gitu ya. Tinggal masalah misalnya ada sedikit belok kanan kiri untuk berkembang itu masih bisa terakomodasi. Tapi at least tadi ya poin-poin pentingnya, elemen-elemen pentingnya itu tetap ada gitu kan yang mereka rencanakan dari awal. Menarik. Nah, sebelum kita udah hampir 1 jam nih, Cak. Nggak terasa ya. Ini menarik banget soalnya pembicaraan tentang Happy City gitu sebagai konsep. Terus kita bicara banyak tentang kota berkembangnya seperti apa gitu ya. 2 pertanyaan terakhir lah dari gue ya. Mungkin bisa lu gambarkan secara umum gitu ya. Artinya kalau misalnya orang atau misalnya seorang urban designer misalnya atau perancang kota, pegiat kota ingin melihat kota yang lebih livable at least atau mungkin happy city sebagai sebuah konsep, itu mereka tuh harus melakukan apa gitu? Kayak ya let's say lu sebagai urban designer ya, sebagai perancang kota nih, lu disuruh ada suatu project di depan lu dengan sebuah kertas kanvas kosong, terus lu objektif kita adalah membuat suatu kota yang tadi mungkin lu bilang itu simplified terms gitu ya, happy cities, tapi at least objektifnya adalah ke arah sana. The first step you're gonna do gitu apa tuh? Sulit juga ini. At least yang gue selalu coba adalah tadi kan kembali lagi, walaupun tergantung skalanya juga ya, kayak sebenarnya eventual usernya siapa gitu ya kan, itu fokus yang kalau gue ini kan gitu ya, kalau kita nggak melakukan itu udah arahnya udah jauh banget gitu, kayak gitulah ya kan. Jadi ya first step-nya adalah itu gitu, walaupun kadang nggak semua project kita bisa envision siapa yang akan pakai itu, ya kan. Ketika itu udah lebih pasti gitu, ya mungkin lebih gampang kayak misalnya tadi soal proyek di Singapura kayak public space gitu. Areanya udah ada, itu area definitif, yang udah ada orang yang tinggal di situ. Kita udah tahu banget siapa sih orangnya di situ. Coba misalnya kita tahu demografinya gimana, breakdown umurnya gimana, pekerjaannya apa sih gitu kan. Terus kalau situ juga spesifiknya konstituensinya ada siapa gitu yang ngelit di politiknya gitu. Kayak gitu-gitu yang kayak, karena itu semua akan ngefek ke perancangan kita gitu. Mau kita rancang kayak apa, kalau kita nggak tahu itu akan sulit gitu, ya kan. Kalau misalnya greenfield, maksudnya kayak master plan besar gitu, itu agak lebih sulit lah, karena kita nggak tahu gitu usernya siapa. Cuman paling ini adalah ya udah, kalau misalnya kita nggak tahu usernya, at least kita tahu siapa developernya, siapa yang akan nge-manage gitu. Itu udah paling ini gitu kan, karena dua hal itu yang sangat berkaitan gitu. Kita tahu lah beda banget antara lo ngerancang sesuatu kota baru misalnya, wah menarik banget, indah gitu ya di plan lo, tapi lo tahu developernya nggak akan develop kayak gitu misalnya, atau akan jadi kota mati karena itu lebih diinikan untuk menjadi investment city gitu. Ya udah, semua infrastrukturnya implemented bagus, jalannya bagus, tapi semua lotnya cuma dijual doang gitu. Nggak ada yang develop. Beda banget kan. Nah itu yang menurut gue juga mirip-mirip, walaupun bukan end user tapi
the actual aktornya siapa sih? Betul, gitu kan. betul. Itu yang ya udah, dua itu menurut gue ngefek banget gitu buat gue. Oke. Menarik karena untungnya apa yang menjadi jawaban lu itu sesuai atau ada yang apa yang ada di bayangan gue nih. Jadi memang sebetulnya di ujung ini gue ingin melihat bahwa sebetulnya pada akhirnya stakeholder atau user actors dalam perkotaan itu menjadi penting untuk dipetakan gitu ya. Interest mereka masing-masing apa. Paling pentingnya ya usernya itu sendiri ya. Mereka yang misalnya menggunakan ruang kotanya, mereka yang commuting dari satu tempat ke tempat lain, dan mereka yang menciptakan atau menyediakan infrastrukturnya itu mereka harus tahu juga kan ya, apa yang harusnya ada paling basicnya misalnya yang bisa menjamin orang itu bisa berkegiatan hidup dengan baik gitu. At least itu saja menurut kita atau menurut lu mungkin ya, itu level of happiness atau healthy, kesehatan mental mereka lah ya, itu bisa at least terjamin gitu, ya nggak sih? Dan kalau kita mau berangkat dari kota kita yang ada sekarang gitu ya di Jakarta, ya memang PR-nya masih banyak menurut gua gitu ya. Tapi ada beberapa kebijakan yang arahnya udah ke arah sana dengan penyediaan public transport yang baik gitu ya. Kemudian ruang-ruang kota, Tebet Eco Park yang udah mulai hidup juga, dan beberapa taman kota yang lain gitu ya. At least itu satu manifestasi yang udah mulai kelihatan nih Caya. Setuju atau enggak? Ya kan? Dan ya kita nggak akan berkiblat jauh-jauh juga kan ya, nggak akan ke US atau kemanapun, tapi berangkat dari konteks kita, ternyata community-nya juga menyambut baik gitu. Mereka berkegiatan di ruang kotanya, memakai public transport juga gitu ya, terus dan banyak terbantu dengan itu. Jadi ya semoga kota-kota kita juga akan berkembang ke arah yang baik gitu kan ya, nggak cuma Jakarta, di kota-kota besar yang lain dan kota-kota lain di Indonesia gitu. Gitu. Mungkin pertanyaan terakhir dari gua, ada yang mau lu sampaikan tentang ya in general konsep happy city, kota yang bahagia atau apapun secara umum gitu, Cak? Enggak sih, cuma maksudnya mungkin tadi lanjutan dari yang lu bilang barusan gitu ya, karena ya menurut gue setup ini juga menarik karena tujuannya adalah gimana nggak cuma perancang kota gitu ya, tapi ya udah masyarakat umum gitu tahu sebenarnya, dan bukan soal edukasi kita yang paling tahu kita edukasi, nggak juga kan, ya udah kita sharing aja sebenarnya apa kita ini kan gitu ya. Tapi intinya adalah, karena yang paling menurut gue ini adalah penting, orang juga tahu sebenarnya hak mereka tuh apa sih buat kota gitu kan. Betul. Lu tinggal di kota, lu sebenarnya punya hak buat kota lu sendiri gitu. Kayak ruang publik, kita sebagai, maksudnya bahkan kan 5 tahun 10 tahun belakang tuh kita nggak tahu hak kita tuh sebenarnya punya ruang publik yang gratis. Kita bisa kapan aja ke sana, semua bisa ke sana, mau lu sehat, mau lu di kursi roda, mau apa, semua harus ada gitu. Itu basic need dan hak lo gitu ya kan. Atau sesimpel trotoar gitu, yang kita tahu banget bukan cuman ideally ya, by right itu harusnya ada tiap jalan, itu harus ada trotoar at least berapa meter gitu kan, buat jalan, dan itu harus seamless, nggak bisa tiba-tiba ada beda level gitu. Karena menurut gua ketika orang semakin tahu itu sebenarnya hak mereka, ya itu yang akan mereka tuntut ke ya pemimpin kita gitu. Bukan cuma pemimpin ya, yang kita tuntut ke kita juga gitu sebagai perancang kota dan perencana kota gitu kan. Ya udah, kan itu yang menurut gua penting, karena kalau enggak ya kita ngedesain buat siapa gitu kan. Ya udah, yang kita desain ya orang-orang yang pakai juga kan. Wow. Kita desain untuk siapa, itu statement yang kayak bisa jadi judul nanti nih di podcast ya. Menarik banget, Cak. Gue sangat senang dengan diskusi obrolan kita ya. Artinya kita kayaknya sepakat untuk memiliki konsep tersebut walaupun perjalanannya panjang gitu ya. Tapi at least berangkat dari apa yang kita butuhkan sebagai masyarakat kotanya. Kita kan juga sebenarnya masyarakat kotanya nih. Kita juga punya hak untuk meminta sesuatu lah ya, dalam tanda kutip, kepada kota kita gitu ya. Dan kita kebetulan mendapatkan opportunity juga untuk kita bisa menorehkan garis, membuat suatu garis yang berimplikasi pada kebijakan, pada ruang kota gitu ya. Mungkin itu ya kalau misalnya gue bisa simpulkan kurang lebihnya, artinya happy cities atau livable cities pada akhirnya akan menjadi sebuah konsep ketika kita tidak berfokus juga kepada human sebagai usernya, kepada mereka yang memakai ruang kotanya gitu, ya nggak sih? Gitu. Nah, tadi Delft, kemudian Singapura ya, Jakarta, Tokyo, dan kelima, tadi gue lupa. Belum, cuman gue lebih London, cuman London ya? gue mau merubah sedikit. Oke.
Gue sangat suka karena ini masih membuka kesempatan merubah nih, Cak. List itu ada 5 ya tadi ya. Kalau di awal tadi berarti kan lu punya Delft, kemudian lu punya Singapura, Jakarta, Tokyo ya, Tokyo dan London. Yang lu mau rubah nih gimana nih? Bandung, Bro. Oke. Tadi lupa kali ya. Yes. Bandung akan masuk ke urutan berapa nih? Kayaknya 4 sih. Karena 1 Bandung juga ada keluarga dan ada histori ya. Maksudnya kita tinggal di sana lama gitu dan nggak tahu sih, mungkin bedanya Bandung dan Jakarta tuh ya Jakarta metropolis gitu ya, kota besar gitu. Sedangkan Bandung tuh lebih kerasa intim gitu, lebih kerasa ya udah lu hidup gitu kayak mungkin itulah bedanya gitu. Jadi mungkin London dibuang lah. Jadi kayak London lagian lebih jauh lagi kan gitu. Kayak maksudnya wow itu lebih ke ya beda level lah ya. Tapi Bandung menurut gue bener sih. Ada unsur-unsur nostalgia yang penting juga ada di sana gitu kan. Kita kebetulan sekolah di sana dulu dan mungkin tinggal berapa lama di sana gitu kan. Jadi lu sekarang punya Delft gitu ya. Delft, Singapura, kemudian Jakarta, Bandung. Tokyo atau Bandung dulu nih? Jakarta, Bandung. Oh, Jakarta, Bandung dan Tokyo ya. Oke. Kita akan save atau kita simpen tuh listnya. Thank you banget, Cak. Dan kita juga akan mengundang teman-teman semuanya nanti ya yang bisa lihat platform kita untuk bisa ngasih ideas, bisa ngasih list juga kota-kota yang menurut kalian ada di top 5 kalian ya. Kota yang paling berkesan, menurut kalian juga happy cities, livable cities. Nanti bisa kirim ke kita dan juga mention sosial media kita di urbanmind.id Instagram dengan hashtag happycityurban dan hashtag urbanmind.id. Oke, mungkin it's a wrap gitu, Cak. Thank you banget buat kesempatannya. Mungkin next time kapan-kapan kalau misalnya ada yang lu pengen share nih ke kita. Platform kita ini adalah platform yang kolaboratif dan lu ngerasa ada sesuatu yang butuh lu share buat teman-teman semua, silahkan lu bisa japri juga atau lu bisa kabarin kita ya. Tapi yang jelas diskusi obrolan kita sore ini, hari ini sangat menarik buat teman-teman, at least buat gue juga. Jadi thank you banget sekali lagi. Udah jauh-jauh, Cak. Dan semoga buat teman-teman yang di rumah nanti ini adalah salah satu sesi kita ya. Nanti akan ada sesi-sesi yang lain dengan tema yang kurang lebih sama atau tema yang akan berbeda. Jadi stay tune di platform kita di urbanmind.id. Thank you.